دنيا الإيمان أيا قلوبا. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Segala puji hanya milik Allah yang mengkaruniakan kita nikmat iman wal Islam. Wa jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mengumpulkan kita, mendudukkan kita bersama, menyimpuhkan kita di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Salawat dan salam hanya terlimpah sepenuh-penuhnya kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal qail, dan beliaulah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang sekarang tengah dalam perjalanan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ya, Gus Baha. Tadi katanya TGB, Tuan Guru Baha. Ya, benar itu, pas ya. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang sedang dalam perjalanan bisa selamat, sehat sampai, dan insya Allah berbagi ilmu dengan kita semua. Bapak Ketua Badan Wakaf yang saya hormati, Bapak Rektor, Bapak-bapak para pembantu Rektor, dan para cerdik cendikia yang ada di belakang saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua saya hormati, saya takzimi. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak-bapak dan Ibu hadirin jamaah ngaji bareng pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Bapak Ibu, dulu seorang guru saya, Syekh Abdul Ghafur Mustafa almarhum, beliau mengatakan bahwa risalah agama itu kalau diringkas dalam satu kalimat, Risalatul Islam adalah is'adul insan fid dharain. Jadi Islam itu datang adalah is'adul insan fid dharain, yaitu untuk membahagiakan manusia di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan semua maqasidus syariah, termasuk tentu sumber utama kita berislam, yaitu Al-Quran dan juga hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dihadirkan oleh Allah dalam ruang kehidupan ini. Al-Quran itu kan kalamullah yang qadim, ya. Kalamullah yang qadim itu bahkan yang melekat pada zat Allah. Tapi ya, kalamullah yang qadim yang melekat pada zatnya itu, Allah bermurah untuk menghadirkannya ya, dalam wujud huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang kemudian menjadi sekumpulan ayat, lalu menjadi surah dan menjadi satu mushaf dalam 22 tahun lebih diturunkan kepada Rasul. Itu adalah untuk membahagiakan manusia. Ini perlu kita ingat, ya. Perlu kita ingat karena memang terkadang, ya, bahkan bukan hanya orang yang tidak suka pada agama yang mengatakan agama itu menyulitkan atau memberatkan. Bahkan pun kadang kita sebagai umat Islam tanpa sadar kita juga menghadirkan agama dalam bentuk yang menyulitkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Ibu kan, di awal surah Toha ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini untuk kemudian membuatmu itu kesulitan. Jadi Al-Qur'an ini bukan hendak memberatkan hidup kita, Bapak-bapak Ibu. Bahkan sebaliknya, Al-Qur'an itu dihadirkan oleh Allah is'adul insan, supaya kita bahagia, supaya kita senang. Maka kalau kita sebagai umat Islam hari ini atau kapanpun ya, merasa sumpek dengan keislaman kita, ya, merasa berat di dalam kita sebagai seorang muslim, maka itu sama sekali bukan salah agama. Itu sama sekali bukan salahnya Al-Quran. Tetapi itu adalah kekeliruan kita di dalam beragama. Ulama mengatakan ada beragama yang keliru yang namanya at-tadayyun al-ma'kus. Beragama tetapi terbalik-balik. Yang dipentingkan oleh agama itu ditinggalkan. Yang enggak terlalu penting justru yang dibahas habis-habisan. Bahkan yang memudaratkan, ya, yang sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, itu justru yang dijadikan topik bahasan. Sampai bahkan memenuhi ruang publik. Sedangkan pesan-pesan yang penting dari Al-Quran itu ada hal-hal yang membuat kita sumpek di dalam beragama. Ya. Kalau ketika kita mendekat kepada agama itu kok rasanya semakin berat, gitu ya. Mungkin ya karena keberagamaan kita itu yang disebut oleh para ulama at-tadayyunul ma'kus. Jadi beragama cuman kebalik-balik gitu. Yang penting ditinggalkan, yang enggak penting yang dibahas habis-habisan. Nah, saya pikir dari beliau, dari guru kita nanti kita akan simak ya, ngaji bareng. Karena Gus, saya terus terang enggak ngerti ya, ngaji bareng ini awalnya konsepnya kayak apa. Makanya di mobil tadi saya tanya, ini maksudnya masing-masing ngomong aja gitu atau kayak gimana? Yang saya tanya, mal mas'ul bi a'lama minasail. Dia lebih enggak ngerti lagi dibanding saya. Dia tengok-tengok gitu. Terus dia bilang, pokoknya ini katanya terserah nanti Gus Baha mau kayak gimana aja. Oh ya sudah. Kalau gitu dia matbu, saya tabi. Begitu. Kalau gitu kita ikutin beliau. Nanti saya menyesuaikan kepada beliau. Jadi saya serahkan ya moderator langsung saja kepada Al-Mukarram Syekhna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim untuk menyampaikan ma fatahallahu bihi, apa-apa yang Allah Ta'ala bukakan kepada beliau untuk kemanfaatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.